Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Murjiah, Nur Jamilah, Khairunisa, dan Muhammad Rijanur. Di sini kita akan membahas tentang tujuan pendidikan. Penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yuk kita simak penjelasan berikutnya. Oke, jadi kita akan membahas tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu pendidikan diupayakan dengan berawal dari manusia apa adanya, aktualisasi dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang apa adanya, potensialitas, dan diarahkan menuju terwujudnya manusia yang seharusnya atau manusia yang dicita-citakan. Idealitas. Nah, jadi dengan kata lain, pendidikan ini berfungsi untuk memanusiakan manusia. Selanjutnya, tujuan pendidikan nasional sesuai dengan TAP MPRS nomor 26 /MPRS 1966 tentang agama, pendidikan, dan kebudayaan, maka dirumuskan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 dijelaskan lagi bahwa pendidikan nasional ini bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa pendidikan Indonesia ini lebih cenderung mengutamakan pembangunan sikap sosial dan religius dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan Pancasila. Sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, diadakan. Sila tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sangat mengedepankan sikap spiritual dan pengakuan terhadap keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tidak diragukan lagi bahwa negara Indonesia dapat dikatakan negara yang paling religius setelah negara Pakistan. Nah, mungkin itu saja penjelasan tentang tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan institusional yang akan disampaikan oleh Khairunisa. Oke, baiklah. Tujuan yang selanjutnya yaitu tujuan institusional. Tujuan institusional merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap sekolah atau lembaga pendidikan. Tujuan institusional ini merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan sesuai dengan jenis dan sifat sekolah atau lembaga pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, setiap sekolah atau lembaga pendidikan memiliki tujuan institusionalnya sendiri-sendiri, tidak seperti tujuan pendidikan nasional. Tujuan institusional lebih bersifat kognitif. Tujuannya yaitu dapat dilihat dalam kurikulum setiap lembaga pendidikan. Tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Dengan kata lain, tujuan ini dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka menempuh atau dapat menyelesaikan program di suatu lembaga pendidikan tertentu. Tujuan kurikuler. Menurut Suwardi 2010, tujuan kurikuler adalah tujuan yang hendak dicapai oleh program studi, bidang studi, dan mata pelajaran tertentu yang disusun berdasarkan tujuan institusional. Nah, perumusan tujuan kurikulum ini berpedoman pada kategorisasi tujuan pendidikan atau taksonomi tujuan yang dikaitkan dengan bidang studi bersangkutan. Kemudian selain itu, tujuan pengembangan kurikulum juga harus memperhatikan tujuan
institusional atau tujuan lembaga atau satuan pendidikan, tujuan kurikuler atau yang disebut dengan tujuan bidang studi, dan tujuan instruksional atau yang disebut dengan tujuan pembelajaran. Nah, semuanya ini perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan kurikulum, tidak bisa mengambil secara sembarangan. Kemudian di sisi lain dapat ditegaskan bahwa tujuan pengembangan kurikulum ini tidak dapat lepas dari tujuan pendidikan itu sendiri. Sebab apa? Sebab kurikulum merupakan ujung tombak ideal dari visi, misi, dan tujuan pendidikan sebuah bangsa. Dilihat secara makro, jika dari beberapa landasan pengembangan kurikulum, pada dasarnya tujuan pengembangan kurikulum ini mengacu kepada paradigma pergeseran filsafat pendidikan, perubahan dan pergeseran sosial, dan pengembangan pengetahuan seperti pengembangan sains dan teknologi. Nah, dapat juga dikatakan bahwa pengembangan kurikulum ini bertujuan untuk menyikapi persoalan sosial yang datang seiring putaran waktu. Kemudian dari paparan di atas dapat kita pahami adanya 4 tujuan pengembangan kurikulum yang substansial. Yang pertama, merekonstruksi kurikulum sebelumnya. Kedua, menginovasi. Ketiga, beradaptasi dengan perubahan sosial atau sisi positifnya. Yang keempat, mengeksplorasi pengetahuan yang masih tersembunyi berdasarkan tujuan pendidikan nasional yang telah dirumuskan. Nah, dari pengembangan kurikulum harus berakar, namun harus juga berpucuk, menjulang tinggi, beranting, dan berdaun melintang. Maksudnya itu ialah berakar itu berarti tetap berpegang kepada filsafat bangsa, dan sedangkan untuk yang menjulang itu maksudnya adalah berarti mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Kemudian selanjutnya yang D, tujuan instruksional. Menurut Suwarno 1992, tujuan ini dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Tujuan instruksional umum berisi kualifikasi yang merupakan pernyataan hasil belajar yang diharapkan dimiliki oleh si terdidik setelah mengikuti pelajaran dalam pokok bahasan tertentu. Tujuan instruksional khusus merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan instruksional umum. Dinyatakan dalam rumusan sekhusus-khususnya, sehingga tujuan tersebut mudah dinilai dan tidak menimbulkan salah tafsir. Tujuan instruksional disampaikan oleh beberapa tokoh, diantaranya Robert F. Meagher 1962. Tujuan instruksional sebagai tujuan perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh siswa pada kondisi tingkat kompetensi tertentu. Kemudian menurut Edward L. Dejnowska dan David 1981, tujuan instruksional adalah suatu pernyataan yang spesifik yang dinyatakan dalam bentuk perilaku atau penampilan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan untuk menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Perilaku ini dapat berupa fakta yang tersamar. Kemudian menurut Fred Percival dan Henry Ellington 1984, tujuan instruksional adalah suatu pernyataan yang jelas menunjukkan penampilan atau keterampilan peserta didik tertentu yang diharapkan dapat dicapai sebagai hasil belajar. Kemudian ada dua macam tujuan instruksional, yaitu yang pertama tujuan instruksional umum atau TIU yang menggariskan hasil-hasil bidang studi yang harus dicapai oleh peserta didik. Kemudian yang kedua tujuan instruksional khusus atau TIK yang merupakan penjabaran TIU yang menyangkut satu pokok bahasan atau topik pelajaran tertentu sebagai tujuan pengajaran yang konkret dan spesifik yang dianggap cukup berharga, wajar dan pantas yang dapat direalisasikan dan bertahan lama demi tercapainya tujuan instruksional umum. TIK dapat dibedakan menjadi dua aspek, yakni aspek jenis perilaku yang dituntut oleh peserta didik dan aspek isi, yakni aspek terhadap hal yang harus dilakukan. Kemudian manfaat tujuan instruksional. Yang pertama, pendidik mempunyai arah untuk memilih bahan pelajaran dan memilih prosedur atau metode mengajar. Yang kedua, peserta didik mengetahui arah belajarnya. Yang ketiga, setiap pendidik
mengetahui batas-batas tugas dan wewenang mengajarkan suatu bahan sehingga diperkecil kemungkinan timbulnya celah atau gap atau saling menutup overlap antar pendidik. Kemudian yang keempat, pendidik mempunyai patokan dalam mengadakan penilaian kemajuan belajar peserta didik. Yang kelima, pendidik sebagai pelaksana dan petugas-petugas pemegang kebijaksanaan atau decision maker mempunyai kriteria untuk mengevaluasi kualitas maupun efisiensi pengajaran. Selanjutnya merumuskan tujuan instruksional. Telah disebutkan bahwa tujuan instruksional adalah tujuan yang menyatakan adanya sesuatu yang dapat dikerjakan atau dilakukan oleh peserta didik setelah pengajaran. Peserta didik tidak mempunyai kemampuan untuk mengerjakan ataupun melakukannya. Contoh, misalnya, sebelum ada pengajaran, peserta didik belum bisa menyelesaikan proses perhitungan. Ketika sudah dilakukan pengajaran, maka peserta didik dapat menyelesaikan soal-soal perhitungan. Nah, dalam merumuskan tujuan instruksional ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. Yang pertama, harus berpusat pada perubahan tingkah laku peserta didik. Yang kedua, harus berisikan tingkah laku operasional. Yang ketiga, harus berisikan makna dari pokok bahasan tersebut.